Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita bertemu lagi di pembelajaran daring mata pelajaran IPA bab 1, masih bab 1 ya anak-anak. Kita masuk ke subbab sistem gerak pada manusia. Bisa dilihat kompetensi inti yang kita harus lewati itu adalah situ, bisa dilihat di layar. Kompetensi dasarnya bisa dilihat. Indikatornya, jadi peserta didik mampu mendeskripsikan struktur rangka otot manusia serta fungsi dalam berbagai kondisi. Yang kedua, menyajikan tulisan bagaimana menjaga kesehatan rangka manusia yang dikaitkan dengan gizi makanan dalam perilaku sehari-hari. Tujuan pembelajarannya bisa dilihat di layar. Masuk ke tulang. Ya, di manusia, semua manusia itu ada memiliki tulang. Ya. Nah, tulang merupakan penyusun rangka tubuh manusia yang terdiri atas tulang rawan atau kartilago dan tulang keras atau yang disebut dengan osteon. Tulang rawan bisa dilihat tersusun dari serat kolagen dan kondroitin. Apa itu kondroitin? Yaitu protein karbohidrat, sehingga menjadi kuat dan fleksibel. Jadi tulang rawan itu fleksibel ya sifatnya. Ada 3 jenis tulang rawan, yaitu tulang rawan hialin yang pertama bisa dilihat. Itu biasanya pada trakea atau cuping hidung dan persendian. Yang kedua adalah tulang rawan elastis. Sifatnya elastis pasti. Contohnya pada epiglotis dan daun telinga, itu adalah tulang rawan elastis. Yang ketiga adalah tulang rawan fibrosa. Tulang rawan fibrosa itu sifatnya adalah kurang elastis anak-anak. Jadi contohnya pada antarwas tulang belakang. Masuk ke tulang keras anak-anak. Jadi tulang keras dilapisi oleh periosteum sebagai tempat melekatnya otot. Bisa dilihat di layar. Kita lihat ya. Nah, pembentukan dan perusakan tulang keras diatur oleh adanya kalsium, fosfat, vitamin D, hormon kalsitonin, dan hormon paratiroid. Nah, berdasarkan sifat matriknya, tulang keras dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spon. Bisa dilihat sifatnya itu atau ciri-cirinya. Nah, menurut bentuknya, tulang keras dibedakan menjadi 4, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Masuk ke tulang pipa, bisa dibaca. Ada ciri-cirinya sebagai berikut. Tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Nah, tulang pada manusia itu dapat terbentuk bagaimana caranya atau prosesnya, bisa dilihat di situ ya. Osteoblas di dalam rongga tulang rawan membentuk osteosit dari arah dalam ke arah luar, itu yang disebut dengan konsentris. Nah, osteosit anak-anak mensekresi protein menjadi matriks tulang keras. Kemudian matriks tulang keras terisi kalsium dan fosfat sehingga mengeras. Jadi itulah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang keras yang disebut juga dengan osifikasi. Di tulang pada manusia itu ada susunannya, maka susunan rangka tubuh manusia itu
fungsinya adalah di situ ada satu, untuk memberi bentuk tubuh, melindungi organ dalam tubuh. Yang ketiga, menegakkan tubuh. Yang keempat, tempat melekatnya otot. Yang kelima, tempat menyimpan mineral. Dan yang terakhir adalah tempat untuk menyimpan energi. Itu fungsi dari rangka pada manusia. Itu yang pertama, rangka aksial. Apa itu rangka aksial? Bisa dilihat itu. Rangka aksial terdiri dari tulang-tulang tengkorak, tulang belakang, tulang dada, dan tulang rusuk. Itu rangka aksial. Yang kedua adalah rangka apendikular, yang terdiri atas, bagian atas terdiri atas gelang bahu dan tulang tangan. Rangka bagian bawah terdiri atas gelang panggul dan kaki. Itu yang disebut dengan rangka apendikular. Masuk ke hubungan antar tulang. Jadi di setiap tulang pada manusia itu ada penghubungnya, yaitu hubungan antar tulang. Apa yang disebut dengan sendi. Nah, sendi di dalam tubuh kita itu ada beberapa jenis, anak-anak. Jadi lihat di situ ya. Di gambar juga ada. Jadi selanjutnya setelah kita mempelajari tulang, kan di situ ada melekatnya otot ya. Pada tulang itu tempat melekatnya otot. Nah, otot apa yang disebut dengan otot? Otot disebut juga alat gerak aktif karena otot dapat berkontraksi. Ada 3 ciri, yaitu kontraktibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memendek dan ukuran semula. Yang kedua, ekstensibilitas yang merupakan kemampuan otot untuk memanjang dari ukuran semula. Dan yang ketiga, elastisitas merupakan kemampuan otot untuk kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot yang ada pada tubuh kita itu dibagi menjadi 3 berdasarkan bentuk dan cara kerjanya, yaitu otot lurik. Bisa dilihat keterangannya, contohnya, dan ciri-cirinya. Yang kedua adalah otot polos. Bisa dilihat ya, ciri-cirinya dan contohnya ada di mana. Yang ketiga, otot jantung. Bisa dilihat. Nah, di dalam tubuh otot itu ada 2 jenis sifat kerjanya, yaitu yang pertama adalah antagonis, merupakan kerja 2 otot yang berlawanan, yaitu jika satu berkontraksi maka yang lain adalah berrelaksasi. Itu karena berlawanan. Nah, bisa contohnya ada di layar. Sifat kerja yang kedua itu adalah sinergis, yaitu kerja 2 otot yang saling membantu ya. Contohnya pada pronator teres dan otot pronator quadratus. Di dalam tubuh kita gangguan pada rangka dan otot itu ada ya anak-anak. Ya, di situ bisa dilihat gangguan dan kelainan rangka pada otot dan dalam tulang kita ya. Bisa sendi, otot, tulang. Nah, di situ bisa dilihat. Ya, bisa dilihat di situ gangguan dan kelainan otot. Di dalam tubuh kita, otot, rangka, tulang itu biar berfungsi dengan baik, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Nah, bagaimana caranya anak-anak? Di situ ada yang pertama adalah menghindari benturan dengan benda-benda yang keras.
ya. Itu untuk merawat atau melindungi tulang kita dan otot kita ya. Yang kedua adalah berolahraga secara kontinu atau berkelanjutan ya, tidak terus menerus tetapi berkelanjutan ya. Yang ketiga adalah mengkonsumsi makanan yang bergizi tinggi, terutama zat-zat makanan yang diperlukan oleh tulang dan otot. Ya, ada vitamin, ada kalsium dan sebagainya. Yang keempat adalah tidak melakukan aktivitas yang berlebih. Jadi tidak harus berkegiatan yang berlebih. Cukup istirahat juga ya. Nah, gitu ya anak-anak, itu adalah untuk sistem gerak pada manusia. Jadi pada pertemuan hari ini ada tugas mandiri, silahkan ditulis di buku tugas dan dikerjakan di buku tugas. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita kembali lagi akan bertemu di pertemuan selanjutnya, yaitu di sistem gerak pada hewan dan tumbuhan. Ya, tetap semangat belajar di rumah. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.